Baik pemirsa Curahan Hati Perempuan, memang sudah beberapa sahabat perempuan kita yang hadir di sini mengalami KDRT ya. Tapi kali ini yang saya dengar, saya merinding, KDRT yang diterima itu luar biasa keras ya, sadis gitu. Ditonjok di dada hingga muntah darah, sampai ada cetak 3 jari di dada. Kemudian gosong sampai kuping hingga pendengaran terganggu. Ini sudah ada bulan dari di sini. Mungkin memang ini sudah berlalu ya, tahun 2000 berapa Bu kejadiannya? Kalau KDRT-nya sih saya ngalaminnya banyak ya, tapi untuk yang benar-benar ekstrim itu tahun 2003. 2003. Selama pernikahan terjadi KDRT terus menerus. Jadi 1 bulan saya menikah itu udah kena apa? Pak gitu. Ditampar. Iya. Terus kemudian pada saat saya hamil 9 bulan pun karena waktu itu saya nggak tahu kejadiannya, tiba-tiba dia pulang. Dia tuh mau ngambil parang gitu kan. Saya nggak tahu kejadian di luar dia seperti apa. Sebagai istri otomatis dong kita kayak melerai, meredam emosi. Iya. Tapi tahu-tahu di depan ayah sama ibunya itu saya ditampar lagi gitu. Terus kemudian kalau masalah KDRT itu saya anggap yang seperti itu kecil banget kan gitu kan. Seperti saking seringnya gitu. Iya, itu udah udah kayak nggak terasa, karena kan saya waktu itu menganggap kalau saya nggak pernah melawan. Dari menikah 93 sampai 2003 saya tuh nggak pernah melawan. Karena saya menganggap kalau saya melawan, saya jujur takut Allah gitu kan. Saya takut dianggap sebagai istri yang durhaka sama suami. Itu yang saya jaga. Jadi setiap kali di ini ya sudahlah, mungkin saya punya salah gitu kan. Tapi selama kesini saya cari kesalahan saya itu apa ya gitu. Saya nggak menemukan gitu. Karena jujur, saya pengen tahu dulu. Ini tadi katanya nggak pernah melawan gitu, menerima. Ini sebatas tampar. Kalau yang tadi ceritanya sampai di itu tahun 2003. Artinya selama sebelum sampai 2003 saya itu benar-benar ngejalaninya itu sebagai istri yang benar-benar nurut sama suami karena takut durhaka. Jadi diterima aja. Betul. Itu tamparan, caci maki ada juga. Gini, diginiin dulu gini. Terus belum lagi diginiin. Ini udah biasa, gosong-gosong itu udah biasa. Gosong-gosong gimana sih Bu maksudnya? Iya, dia kan karate, dia setiap kali ini ya kekuatannya cowok gimana sih Mbak, gitu kan. Ini dipukul, ditonjok gitu, memar-memar gitu, biru-biru. Bantu saya itu juga, saya selalu berbohong gitu. Jatuh di kamar mandi lah, jatuh naik sepeda lah gitu, naik sepeda motor lah, kayak gitu. Jadi kekerasannya itu dilakukan di kamar, orang lain nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu kan? Betul, kan waktu itu anak-anak masih kecil ya, jadi setiap ada kejadian itu pas pada saat anak-anak itu dibawa membantu di luar, masih kecil-kecil kan waktu itu. Apa yang terjadi sih Bu sebetulnya dalam pernikahan Anda itu? Apa ya? Pada saat itu saya benar-benar menikah itu ibaratnya memilih kucing dalam karung ya. Gak kenal Bu, gak kenal sama suaminya. Kalau dilihat dari profilnya, performanya, wow. Wow gimana nih Bu? Wow. Wow-nya itu nggak akan percaya bahwa dia akan melakukan hal yang seperti itu. Dari keluarganya dia haji, kemudian rajin mengaji, agamanya bagus, pendidikannya bagus, kan begitu. Kemudian pada saat saya kenal 3 bulan by phone. Karena saya waktu itu bekerja di salah satu bank swasta tahun 92. Jadi nggak bisa pacaran deket gitu? Enggak. Kemudian setelah itu kenal 3 bulan kemudian, karena mungkin orang tuanya cocok dengan saya, kemudian saya dilamar kan begitu. Ini jadi yang cocok ke orang tuanya ya Bu? Bukan, orang tuanya bukan itu anaknya. Maksudnya orang tuanya juga suka sama saya, anaknya juga suka sama saya, jadi kemudian langsung dilamar. Nah pada saat itu bapak saya almarhum itu bilang, satu dia bilangnya
bapak mungkin umurnya nggak panjang, karena saya perempuan yang terakhir dalam keluarga saya yang belum, maksudnya yang mau dinikahkan, karena adik saya tuh 3 cowok semua kan gitu. Jadi bapak ada adik saya yang menikahkan, perempuan Mbak. itu diambil sama Pak D gitu kan. Terus bapak bilang kalau bisa kamu segera menikah gitu. Karena bapak ingin Karena menikahkan. bapak ingin menikahkan gitu. Itu bapak udah sakit, jadi udah bengkak-bengkak gitu. Itu Jadi setelah langsung- menikah itu loh, apa yang terjadi sebetulnya dalam pernikahan Ya, Anda? bulan Panjang. pertama udah kena Bulan kamar. pertama udah gitu, dan selama pernikahan itu jujur saya mendapatkan gaji yang masih tertutup rapat dalam amplop itu pada bulan pertama. Setelahnya itu saya nggak pernah mendapatkan. Jadi kalau saya minta uang sama dia, itu saya harus kayak pengemis gitu. Setiap gajian saya datang ke kantornya, saya minta, kalau saya nggak datang ke kantornya nggak akan dikasih. Pulang itu uang udah habis gitu. Terus kemudian untungnya saya bekerja gitu aja. Jadi tidak dinafkahi, KDRT tetap jalan, kemudian titiknya pada tahun 2003 itu apa yang terjadi sampai Nah, kemudian berjalan ke sini sampai tahun 2003. 2003 itu ada 3 kejadian besar yang membuat saya mengambil suatu keberanian untuk bangkit. Itu yang pertama, saya mengalami KDRT di mana pipi saya itu bisa ngecap 5 jarinya beliau itu. Orang itu sampai di sini itu ngecap begini 5 tangan kanannya. Dan lagi mata saya dan semuanya ini udah bengkak. Jadi kayak saya ngelihat gini itu nggak bisa ngelihat. Ini mesti harus dibuka dulu saking bengkaknya di itu. ke dokter, Bu, ke rumah sakit? Enggak. Kemudian nanti itu yang terakhir. Yang kedua, kejadian yang kedua itu parah banget. Karena saya sampai rambut saya dulu segini. Saya Panjang. belum pakai hijab. Saya ditarik, ini tembok, rambutnya? rambut saya ditarik, langsung saya jedak ke tembok. Itu belum puas. Saya ditampar lagi, saya pingsan sampai pembantu saya tuh nangis. Kaki saya diginikan, baru saya sadar, oh saya pingsan ya, saya gitu. Saya masih sadar, oh saya pingsan. Setelah itu belum puas lagi. Mata saya tuh udah muka itu udah nggak muka berupa muka gitu kan. Diapain sih, Bu? Ya saya nggak tahu gimana, tahu-tahu muka itu udah bengkak gitu kan. Saya udah nggak ngerasa apa-apa. Terus yang bikin saya kaget lagi, Maaf karena ininya. pada saat bikin saya kaget lagi, setelah saya siuman, setelah semuanya selesai, di sini itu ada bekas 3 item-item gosong dan saya muntah darah. Itu. Terus belum puas di situ, kejadiannya 3 bulan kemudian. Itu kejadiannya kenapa kok bisa terjadi? Itu perlu disampaikan. Silakan, Ibu kalau mau cerita. Ini acaranya Ibu kok. Ibu mau ceritanya gimana? Itu apa yang menyebabkan sampai suami bisa demikian? Sampai suami sadis, ya? itu sampai ekstrim seperti itu. Sebenarnya pada saat dia pulang pagi itu, dia lapar ceritanya. Suruh mengambilkan makan. Dia bilang, saya beli soto di tas. Gitu kan? Suruh ngambilkan saya di tas itu. Tapi ada sotonya. wallahu alam, mungkin Allah itu membukakan jalan untuk saya saat itu, karena saya memang nggak pernah tahu apa yang dilakukan suami saya di luar gitu. Terus kemudian pas saya ngambil, kok katanya soto kan biasanya panas ya, nah itu kok berupa kayak kain gitu. Akhirnya saya buka, ternyata di dalam tas plastik kecil itu isinya itu pakaian dalam perempuan, celana sama BH gitu. Saya ingat warnanya masih. Ibu udah bisa ketawa-ketawa begini loh ini. Iya, Saking terus sudah lepas gitu. Terus kemudian saya tanya sebagai istri kan, saya tanya, ini apa kan kayak gitu. langsung Bukannya marah. dia itu menjelaskan atau merasa bersalah atau minta maaf, enggak. Jadi ibaratnya saya saking sudah nggak bisa apa-apa, diapa-apain tuh cuman diem begini, itu di depan pembantu, di depan anak saya yang sekarang sebab itu kan masih kecil waktu itu, masih 3 tahun, jadi dia masih belum tahu. Kalau kakaknya masih sudah tahu, sampai itu BH sama pakaian dalam itu sama pembantu sama anak saya yang gede waktu itu umur 5 tahun dibawa ke got depan rumah saya, masukin itu pakai kayu gitu supaya Ibu nggak lihat lagi. dan itu ingetan anak kecil sampai umurnya 16 tahun sekarang dia masih inget.
Baik, ini kita mendengarkan cerita Ibu. Saya ini Bu sampai mesti narik nafas lagi ya Bu. Ini ya Ibu sesak ya Bu. Ini udah bisa ketawa-ketawa tapi ini udah lepas. Saya pengen tahu nanti bagaimana ceritanya Ibu Wulandari bisa sampai ke sini mendengarkan mengirimkan email dan cerita di Curahan Hati Perempuan. Nanti kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Wulandari setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Aduh Bu.